Sambil menunggu teman-temannya hadir pada malam hari ini untuk belajar bareng, Mbak Tika dari Parengan dekat, Mbak Tika. Saya tinggal di ini domisili Pandan Agung, Mbak Tika. Boleh kapan-kapan kita belajar bareng ya, kopi darat. Oke, sambil kita menunggu yang lain hadir, kita langsung mulai aja. Mulai di perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya kelahiran tahun 1992. Usianya kurang lebih mau jalan 31 tahun ya. Saya ibu dari satu orang putri usia mau 7 tahun. Tentunya dari satu suami ya, teman-teman. Saya kelahiran asli kota Bandung, Lewi Panjang. Yang dari Bandung pasti tahu ya, kota Lewi Panjang. Saya besar di sana sampai usia 21 tahun. Yang akhirnya saya merantau ke kota Surabaya dulu, ketemu sama suami. Suami saya asal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Makanya sekarang saya menetap di Jawa Timur. Ikut suami ya, tapi saya asli dari Bandung. Jadi orang Bandung yang kalau saya pulang ke Bandung boleh kalau mau ketemu ya. Pekerjaan saya kerjanya ibu rumah tangga. Itu yang pasti ya, ibu rumah tangga karena seorang perempuan udah nggak bekerja. Saya tidak punya gaji tetap teman-teman, tapi saya berpenghasilan. Alhamdulillah. Saya sebagai mentor kelas TikTok sudah hampir 8 bulan ini. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti materi atau mengikuti kelas saya, beruntung sekali teman-teman hadir pada malam hari ini karena di Zoom kali ini saya akan bongkar gimana caranya kita sebagai ibu rumah tangga tetap berpenghasilan meskipun kita nggak menggunakan baju kantor ya teman-teman. Sebentar ya. Bentar. Baik, di sini saya akan tanya dulu, teman-teman di sini sudah punya akun TikTok atau belum? Dan sudah tahu belum kalau di TikTok itu kita bisa berpenghasilan dari mulai berjualan sebagai seller ataupun affiliate? Coba ngacung yang udah punya akun TikTok. Belum punya, sudah sebagai affiliate, belum. TikTok sudah punya, tapi nggak tahu cara pakainya, terutama untuk bisnis. Oke, malam ini kita belajar sama-sama ya, teman-teman. Belum punya, ternyata banyak juga yang belum punya akun TikTok ya. Teman-teman sudah siap mulai belajarnya? Di sini sebelum kita praktek, saya akan memberikan gambaran dulu bagaimana caranya agar teman-teman berhasil berhasil menjadikan akun TikTok-nya itu sebagai sarana atau sumber penghasilan gitu ya. Selama 8 bulan ini saya banyak bertemu dengan teman-teman yang membuat akun TikTok-nya itu asal-asalan. Nggak apa-apa, saya juga dulu seperti itu. Saya daftar akun TikTok itu, akun TikTok pertama saya di 2019. Memang saya juga waktu itu daftarnya asal-asalan, bahkan saya daftarnya menggunakan data Facebook ya. Sedangkan ternyata setelah saya memahami, ternyata itu nggak disarankan untuk daftar menggunakan data Facebook. Terus di 2019 saya juga saya nggak tahu cara yang betul membuat konten itu seperti apa. Jadi setiap saya upload konten itu, yang nonton paling banyak itu 15 ya. Itu pun mungkin teman sendiri, kayak gitu teman-teman.
Cung yang di sini sama kayak saya. Setiap posting konten, jangankan ratusan yang nonton, paling cuma 10 orang itu udah paling banyak ya teman-teman. Itu dulu saya alami sebelum tahu ilmunya. Emang ya segala sesuatu itu kita harus tahu dulu ilmunya teman-teman. Nggak bisa kita gerasak gerusuk ambil langkah tapi kita nggak tahu ilmunya. Beruntung banget sekarang teman-teman ada 161 orang yang hadir bareng saya di Zoom malam ini karena kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat akun yang berpotensi, akun yang berkualitas, akun yang bukan buat akun asal-asalan, bukan buat untuk joget-joget, bukan untuk ketika anaknya sedang bermain kita video terus diposting, itu bukan ya. Kita di sini akan membuat akun yang memang untuk menghasilkan cuan. Coba suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Bu, jelas. Jelas, terima kasih ya. Kita lanjut. Sudah siap ke materi selanjutnya? Kita buat akun. Siap, Mbak Lia. Siap. Siap. Nyalain. Nah, gitu. Udah. Pertama saya kasih tahu mindset awal mula belajar membuat akun TikTok itu apa, belajar bermain TikTok ya, mindset belajar bermain TikTok. Untuk pemula kita anggap semua di sini sama ya, saya juga pemula teman-teman. Itu kita jangan terburu-buru, jangan jangan gerasak gerusuk gitu ya, jangan buru-buru, tapi kita harus tetap tenang, santai, terus jangan kebawa nafsu. Jadi ketika ada orang yang omsetnya banyak terus kita aku harus kayak dia sampai teman-teman itu nggak paham melupakan hal-hal yang memang apa yang boleh dilakukan di TikTok dan apa juga yang nggak boleh dilakukan di TikTok seperti itu ya. Jadi kuncinya itu tenang, sabar, telaten. Jadi jangan terburu-buru. Itu yang pertama. Karena banyak banget yang gagal ketika mengikuti kelas saya itu mereka yang merasa ini mah gampang cuma buat kayak gini aja terus aja digas gitu ya. Padahal gunakan sosial media secara normal aja ya, secara normal sesuai dengan porsinya. Jadi jangan udah dikasih tahu ini loh cara buat akunnya seperti ini. Terus di otak-atik ini munculin keranjang mulai buat konten. Itu tanpa mengoptimasi akunnya dulu. Jangan seperti itu ya. Jadi sekarang kita mulai belajar, berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing biar belajarnya dilancarkan, ilmunya juga nanti bermanfaat ya. Saya di sini sama ratakan semua yang gabung di Zoom pada malam ini adalah teman-teman yang memang pemula sama sekali, nggak paham membuat akun TikTok ya untuk pemerataan pembelajaran. Jadi membuat akun TikTok juga nggak bisa asal-asalan dan nggak bisa langsung setelah buat itu langsung digunakan aktivitas yang berlebihan, nggak bisa ya. TikTok itu nggak sama dengan akun sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, terus apalagi ya, Twitter mungkin itu nggak sama ya. Jadi di TikTok gerak-gerik kita itu seperti diawasi gitu sama robotnya. Jadi kayak kita beraktivitas nge-like konten orang banyak, itu akan dianggap spam. Terus akun kita kena shadow ban. Shadow ban itu kita nggak bakalan tahu kalau akun kita itu kena shadow ban, cuma aktivitasnya aja yang dikurangi sama TikTok seperti itu. Izin disukan semua dulu ya untuk tanya jawab, nanti ada sesi tanya jawab. Sekarang kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari
sebelum membuat akun itu kita harus punya email dulu ya teman-teman. Belum membuat akun kita harus punya email dulu. Jadi saya ajarkan ke teman-teman bagaimana cara membuat email yang betul ya. Membuat email yang betul. Izin saya share screen ya teman-teman. Silakan boleh di screenshot di bagian mana yang sekiranya teman-teman nanti ketinggalan ya kalau saya kecepatan menjelaskannya. Nah, pertama kita membuat email, teman-teman masuk ke aplikasi Gmail-nya dulu di handphone teman-teman ya. Gmail ini kita buat akun email. Jadi daftar TikTok-nya jangan pakai nomor telepon. Saya ulangi lagi, daftar TikTok-nya jangan menggunakan nomor telepon, tapi menggunakan email karena nomor telepon itu akan dibatasi kan. Paling di handphone itu cuma 2 nomor telepon maksimal ya. Kalau email teman-teman mau bikin email 50 email pun nggak ada pembatasan ya. Selama teman-teman ingat alamat emailnya juga passwordnya. Nah ini kita sudah masuk ke Gmail, otomatis tampilannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah punya email, lalu teman-teman klik, ini yang saya kasih panah, itu ada tulisan R. Ini ya, ini diklik, lalu cari tambah akun lainnya. Di sini ada tulisan tambah akun lainnya, itu diklik juga. Terus tampilannya seperti ini, kita klik Google. Nah, di sini ada tulisan email atau ponsel, terus di bawahnya ada tulisan buat akun, kita klik buat akun. Terus di sini ada tulisan untuk diri sendiri, ada tulisan mengelola bisnis saya. Saya sarankan buat akun email untuk bisnis ya, jadi klik yang mengelola bisnis saya. Terus nama depannya. Nama depannya itu sebelum membuat akun itu memang teman-teman harus mempersiapkan dulu nama, terus kategori, terus niche akun TikTok teman-teman. Jadi ketika membuat email ini usahakan samakan dengan niche konten teman-teman yang nantinya akan teman-teman sajikan. Contoh di sini kita home living ya, kategorinya home living, misalkan rekomendasi jangan home living, elektronik murah. Kayak gini. Kenapa namanya harus menggunakan nama seperti itu? Jadi biar nanti ketika ada orang di kolom pencarian nulis gitu ya, nulis rekomendasi elektronik murah atau misalkan rekomendasi tongsis murah, karena nama kitanya ada unsur dari pencarian mereka, itu nanti konten kita atau akun kita akan ikut naik kayak gitu. Terus ini tempat tanggal lahir ya disamakan dengan KTP biar mempermudah teman-teman. Nah, ini rekomendasi elektronik murah. Itu diklik ya, ini ada. Terus klik berikutnya. Kata sandinya kalau punya kalau teman-teman punya email banyak, saya sarankan kata sandinya itu disamakan semua ya, biar nggak lupa.
Kalau kayak gini tinggal diklik aja berikutnya. Ini karena saya membuat email beberapa kali di HP yang sama, jadi dia minta kode verifikasi. Nah, ini sudah selesai. Terus aja diklik, klik sampai selesai ya, sampai sukses pembuatan akunnya. Kita klik lagi yang profil emailnya. Nah, ini paling bawah sudah ada, emailnya sudah jadi, tinggal kita masuk aja. Kita klik. Nah, ini sudah jadi ya, emailnya sudah terdaftar. Langkah kedua. Nah, langkah pertamanya membuat email, langkah kedua. Kita lanjut ya. Kita lanjut nanti tanya jawabnya setelah praktek. Jadi teman-teman biar fokus dulu praktek, nanti baru tanya jawab. Nah, ini lalu langkah kedua adalah membuat akun TikTok. Membuat akun TikTok otomatis teman-teman harus punya aplikasi TikToknya dulu. Jangan pakai yang Lite ya, kan ada dua tuh, TikTok biasa sama TikTok Lite. Yang masih menggunakan aplikasi TikTok Lite itu nggak bisa digunakan untuk jualan ya. Nggak bisa memunculkan keranjang, jadi dihapus aja, ganti sama aplikasi yang ini. So, pada dihapus dulu ya yang menggunakan aplikasi Lite, ganti sama yang ini. Setelah itu saya akan masuk ke aplikasi TikTok-nya. Nah, ini kalau untuk yang udah punya akun, tampilannya kan akan seperti ini ya. Untuk yang sudah punya akun, ketika buka akun TikTok-nya, tampilannya akan seperti ini. Gimana sih caranya untuk menambahkan akun? Apa harus dihapus dulu aplikasinya lalu download ulang? Nggak perlu ya, teman-teman. Nggak perlu. Nanti teman-teman akan lupa, misalkan dulu daftar TikTok-nya kan udah lama, misalkan terus daftarnya asal-asalan. Kalau aplikasinya dihapus, saya nggak tanggung jawab nanti masuk lagi ke akun lamanya kayak gimana. Ini saya mencontohkan membuat akun baru yang betul, yang nggak asal-asalan, tanpa harus teman-teman meninggalkan akun lamanya ya. Kenapa harus membuat akun baru? Karena kata guru saya, akun baru itu lebih direkomendasikan sama TikTok dan lebih mudah mengoptimasikan. Terus kalau akun yang lamanya udah banyak followersnya kayak gimana Mbak Lia? Ya kalau memang sayang tetap dikelola nggak apa-apa, tapi mengoptimasikan akun baru itu lebih mudah daripada mengoptimasikan akun lama. Dan biasanya akun lama itu kita gunakan untuk trial error. Contoh kayak saya juga, saya belajar memahami TikTok itu menggunakan akun lama saya yang saya rubah menjadi akun pribadi saya. Tapi untuk akun affiliate, itu saya berhasil di akun keempat saya gitu ya. Jadi jangan sayang-sayang sama akun kalau memang akun itu nggak berpotensi apapun ke kita gitu. Tinggalin aja nggak apa-apa. Karena memang cara main di TikTok nggak sama dengan kalau di Facebook, Instagram kan memang banyak-banyakan followers ya, tapi kalau di TikTok nggak. Dia si followers ini akan datang ke kita seiring dengan berjalannya waktu. Yang harus kita fokuskan di TikTok itu bagaimana kita caranya membuat konten yang berkualitas gitu ya. Jadi kalau followers, kalau memang teman-teman penjual, ya memang ngaruh ya followers, tapi di awal-awal itu teman-teman nggak perlu fokus di followers, fokusnya di viewers, gimana caranya agar orang itu mau menonton konten kita, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan tampilannya seperti ini, teman-teman kan ini ketutup ya, sebenarnya ini tuh ada garis 3 ke bawah,
tapi ini suka ketutup sama notifikasi. Ini kalau diklik, yang angka 9 ini ya, kalau diklik ini, nah ini tampilannya bahkan seperti ini. Tapi khawatir teman-teman kayak saya gitu ya, jempolnya kebesaran jadi salah ngeklik. Teman-teman bisa pakai cara ini, masuk ke garis 3 pojok kanan atas, terus di sini pilih pengaturan dan privasi, scroll ke bawah, pilih beralih akun, terus di sini ada tulisan tambah akun, itu diklik tambah akun. Nah, tampilannya seperti ini. Saya sarankan teman-teman daftar menggunakan email atau akun Google yang tadi kita sudah buat ya. Jangan pakai nomor telepon, Facebook, Line, Twitter, atau KakaoTalk. Kenapa Mbak Lia? Karena kalau nomor telepon kadang zaman sekarang itu mengganti nomor telepon itu sangat mudah. Sedangkan verifikasinya itu nanti akan menggunakan data pertama kita daftarnya menggunakan apa. Walaupun kita sudah menambahkan email pada akun tersebut, tapi kalau teman-teman daftarnya pakai nomor telepon, verifikasinya akan tetap menggunakan nomor telepon. Terus misalkan teman-teman mau mengganti nomor telepon yang sudah hangus ke nomor telepon yang teman-teman gunakan saat ini, itu juga nggak bisa langsung asal ganti, harus verifikasi ulang ke nomor telepon yang hangus gitu ya. Jadi sangat ribet nantinya. Kalau email kan meskipun teman-teman ganti HP, yang penting passwordnya tahu, tinggal masuk aja lagi gitu ya. Facebook, kenapa nggak boleh pakai akun Facebook? Saya 2 kali akun Facebooknya dihack sama orang. Alhamdulillah kembali lagi. Tapi itu sangat merugikan ya. Itu pasti akan pusing teman-teman kalau ya berharap sih saya semoga akun semua teman-teman itu aman. Tapi kan kita harus jaga-jaga juga. Jadi jangan ambil resiko lah gitu ya ibaratnya. Jadi saya men-share di sini itu sesuai pengalaman saya. Jadi saran saya menggunakan akun email saja. Nah, sekarang lanjut kita klik lanjut dengan Google. Lanjut dengan Google, kita pilih. Terus kita pilih akun yang barusan kita buat. Ini saya banyak ngomongnya ya, jadi teman-teman yang awam pun pasti bisa ngikutin praktek dengan saya. Jadi kalau pas saya lagi ngomong nggak lanjut, teman-teman ngebut ya. Teman-teman ngebut kerjain. Jadi jangan hanya menyimak, enakan sambil praktek teman-teman. Jadi saya selesai, teman-teman juga selesai. Nanti di akhir kita langsung tanya jawab aja, tinggal tanya jawab aja. Tinggal klik berikutnya. Terus ini juga nama panggilannya sudah direkomendasiin sama TikToknya kan sesuai dengan nama email kita. Kalau misalkan kita menggunakan email pribadi, email biasa yang tadi kan ada pilihan email pribadi sama email bisnis. Itu nggak bakalan ada rekomendasi nama panggilan di sini. Pasti dia akan langsung terlewati sama TikToknya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan email bisnis, TikTok itu sudah mendeteksi kalau akun kita itu memang untuk bisnis gitu loh teman-teman. Itulah kenapa udah mensinkron gitu loh. Kenapa saya menyarankan membuat email bisnis. Nah, yang selama ini bertanya-tanya inilah alasannya. Tapi saya nggak bakalan langsung konfirmasi ya, karena nama panggilan ini mudah buatnya, yang susah itu username. Karena saya mau contohin harus sama antara nama panggilan sama username, jadi kita lewati. Nah, sudah jadi. Coba tadi ada yang hitung nggak berapa menit dari mulai buat email sama buat akun TikTok? Nggak sesusah itu kan? Sebenarnya simple membuat akun ini ya. Cuma yang bikin sulit itu keterbatasan pengetahuan, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung optimasi akunnya ya. Optimasi akun biar terlihat akun kita itu bukan akun yang main-main. Biar orang yang lihat
akun kita itu profesional, jadi kita harus mengoptimasi akunnya dulu dari mulai menambahkan username. Ini kan username-nya masih acak-acakan ya. Terus ini juga nama panggilannya belum ada, biodatanya juga belum ada, terus profilnya juga belum ada. Kita tambahkan. Pertama, klik edit profil. Setelah itu, yang pertama nama pengguna dulu. Nama pengguna, rekomendasi kita coba pakai underscore, bisa apa enggak? Elektronik underscore murah. Oh, nggak bisa. Murah. Pengguna dapat, oh ini udah kebanyakan ya, rekomendasi elektronik. Ini agak susah di sininya, teman-teman. Nah, ini ganti jual elektronik murah. Nah, ini bisa ya, jual elektronik murah. Kita pakai underscore, biar gampang ejaannya ya. Jangan pakai nama yang alay-alay ya, misalkan Lia, tapi pakai Y, terus pakai I-nya double, pakai A-nya double, pakai apa, jangan ya. Nanti nggak bakalan muncul di kolom pencarian. Yang biasa aja, yang mudah ejaannya ya. Kayak imuet, jadi imut, Lia, imut, imuet, itu jangan ya teman-teman. Terus Dina jadi DHIENA apa gitu, Diena gitu. Dina aja, karena kan biasanya orang yang nyari nama di kolom pencarian itu nggak mungkin sedetail itu gitu ya. Dina ya udah Dina aja, kecuali memang teman kalian, teman Anda mencari nama Anda, tahu namanya gitu, pasti mereka akan sedetail itu. Tapi kalau orang lain itu biar muncul juga nama kita gitu, jadi jangan alay-alay ngasih nama ya. Ini saya bilang kayak gini karena sering saya temui namanya kayak kadang JXS gitu apa gitu ya. Nah, kalau udah tanda hijau kayak gini berarti tandanya udah bisa ya kita simpan. Nama pengguna ini bisa kita ganti setelah 30 hari ke depan baru ya. Jadi ditetapkan dulu namanya. Kalau sudah fix baru tetapkan nama pengguna, lalu kita ke nama panggilan yang atas. Kalau barusan kan kita setting nama pengguna, sekarang kita setting nama yang atas, nama panggilan. Nama panggilan sebaiknya disamakan. Kalau nggak disamakan juga boleh, tapi yang mendekati kayak tadi, rekomendasi elektronik murah. Kita simpan. Nah, ini sudah. Kalau yang nama panggilan itu baru kita bisa ganti setelah 7 hari ya. Nah, jadinya nama TikTok-nya kita bagus nih. Yang ini nih, nama TikTok kita nih ya. Jual elektronik murah tuh, enggak alay ya teman-teman. Terus kita tambahkan biodata. Biodata ini hanya 80 karakter, jadi teman-teman usahakan tulis biodata yang singkat, padat, dan jelas mengenai apa yang teman-teman jual atau teman-teman sajikan di akun tersebut ya. Jangan sesekali nulis nomor telepon di biodata karena itu akan mempengaruhi ke pelanggaran akun. Nah, kalau saya ngomong kayak gini suka ada nih nanti yang tanya, kok si A si B nyantumin nomor biodata di biodatanya, nomor telepon di biodatanya.
kok katanya Mbak Lia nggak boleh? Ya karena mungkin mereka nggak tahu teman-teman kalau itu tuh nggak boleh ya. Nah teman-teman kan sudah tahu, usahakan tidak melakukan itu. Elektronik, tentang elektronik. Elektronik kita buat biodata, solusi kreator, solusi untuk para kreator yang mau cari alat konten murah tapi kualitas bagus. Nah ini ya, elektronik nanti bisa jualan tongsi, ring light, dan sebagainya ya teman-teman. Ini contoh aja. Terus di sini teman-teman bisa menautkan, ada 3 sosial media yang bisa ditautkan, ada Instagram, YouTube, juga apa ini, Twitter ya. Nah, kalau ada silakan ditautkan aja. Tapi di sini karena semua sosial media saya sudah ditautkan di akun saya yang lainnya, jadi nggak akan saya kasih tutorialnya ya. Silakan yang ada boleh ditautkan. Lanjut ke profil. Foto profilnya ini jangan menggunakan foto profil selfie sama anaknya. Itu yang pertama. Banyak sekali ibu-ibu yang saya temui foto profilnya menggunakan foto selfie sama anaknya. Emang sih, biasanya ibu-ibu memang secinta itu ya sama anaknya, sampai semua profil sosial media itu pasti ada foto anaknya. Saya juga sama teman-teman, Instagram saya ada foto anak saya, terus Facebook saya, tapi di TikTok saya tidak melakukan itu. Saya memang membuat khusus akun TikTok untuk anak saya. Jadi ketika anak saya lagi random, lagi joget-joget, lagi nyanyi, lagi apa, saya video, saya juga sama. Naluri ibu-ibu, naluri emak-emak, sukanya flexing kegiatan anak-anak ya. Tapi saya postingnya di akun anak saya pribadi atau di akun suami saya yang memang dia tidak ikut jualan di TikTok. Nah, untuk kita yang mau berpenghasilan, maaf ya anak-anakku sayang, bukannya nggak sayang, tapi memang ini nggak boleh kita posting konten anak-anak di akun untuk jualan. Itu langsung kena banned, langsung diblokir itu sama TikTok ya, jangan sampai. Kita sekarang pakai foto profil yang misalnya elektronik ini suami saya jualannya ini ya, kita pakai foto profil ini aja teman-teman. Ini ya, elektronik tapi spare part, gak apa-apa ya. Teman-teman sesuaikan ya, di sini saya nggak ada contoh gambarnya, tapi sesuaikan lah ya. Kalau misalkan jualan baju, kan biasanya kalau jualan baju fashion itu suka ada katalognya. Nah, itu bisa dibuat, terus logo brand itu bisa dipajang buat profil. Terus misalkan punya logo Allshop sendiri itu pajang di profil. Pokoknya usahakan yang memang terlihat profesional profilnya ya. Jadi ketika orang masuk ke, biasanya kan suka ada konten kita yang FYP. Dari 1000 konten ada 1 konten yang FYP. Nah, biasanya orang yang nonton konten kita yang FYP suka kepo sama profil kita. Jadi mencari profil kita. Nah, pas dibuka profilnya dari atas sampai bawah, biodata semua sudah kelihatan profesional, itu akan mendatangkan kepercayaan yang penonton kita. Terus mereka nanti kalau suka dengan apa yang kita sajikan, jadi harus konsisten. Apa yang kita sajikan juga harus konsisten. Nah, mereka nanti akan dengan sukarela memfollow akun kita, seperti itu. Teman-teman istirahat dulu ya. Kita udah 2 materi, membuat email sama membuat akun TikTok. Setelah ini kita lanjut gimana caranya memunculkan keranjang. Nanti ada keranjang jualan di sini. Keranjang di sini, keranjang jualan, walaupun 0 followers.
Nih ya, 0 followers karena katanya, bukan katanya sih, memang syarat untuk daftar affiliate itu harus 2.000 nih. Saya kasih unjuk ya kalau teman-teman nggak percaya. Klik klik garis 3 pojok kanan atas, pilih alat kreator, di scroll ke bawah. Di sini ada tulisan TikTok Shop untuk kreator, untuk penjual, bekerja sama dengan artis, kreator marketplace. Kita coba TikTok kreator ini. Nah, ini syaratnya sekarang udah berkurang ya. Minimal memiliki lebih dari 1.500 pengikut, berusia minimal 18 tahun, memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir. Nggak boleh bolong itu ya. Itu baru bisa berjualan di TikTok. Nah, di sini teman-teman yang hadir pada malam ini akan saya bocorkan gimana caranya kita memunculkan keranjang dan sudah bisa berjualan, berpenghasilan walaupun 0 followers. Terus nanti kontennya juga kita belum buat ya, tapi sudah bisa keranjang. Tadi kan harusnya 28 konten ya, ini kan belum ada konten sama sekali. Nah, nanti akan saya bocorkan, silakan tanya jawab dulu ya. Saya berhentikan dulu share screen-nya. Silakan yang mau tanya jawab. Bentar, saya lihat dulu ya. Ada siaran ulang Kak? Insya Allah ada ya. Kak, di HP saya di bawahnya ada add number, perlu gak masukin nomor opsional ya. Kalau ada nomor yang memang belum pernah dimasukkan ke TikTok, boleh ditambahkan. Kalau udah nggak ada, di skip nggak apa-apa itu. Kalau konten pribadi gitu bisa cuan, bisa, asal terarah aja konten pribadinya itu kategorinya apa. Misalkan daily vlog tentang masak, jualan panci, wajan, itu bisa ya. Bentar, ini kok banyak banget sampai 90 ya pertanyaannya. Bentar ya, sabar teman-teman. Bisakah langsung live TikTok meski 0 followers? Bisa, asal sudah muncul keranjangnya ya. Kalau tidak jualan apa bisa? Bisa. Kalau tidak mau jualan, untuk menghasilkan cuannya bisa bekerja sama dengan artis, mempromosikan musiknya mereka, itu yang pertama, atau menjadi influencer. Menjadi influencer itu berarti yang di branding diri kita sendiri. Nanti teman-teman bakalan ada banyak beberapa brand yang meminta bekerja sama, atau kata kerennya sekarang, bukan kata keren ya, kata-kata yang umumnya itu adalah endorse gitu ya. Teman-teman nanti bakalan dapat sampel gratis juga profit ya. Teman-teman yang mau belajar lebih lengkapnya, nanti saya ada infokan kelas premium. Itu teman-teman bisa ikut ya untuk belajar lebih lengkapnya. Karena kalau Zoom gini kan dibatasi ya teman-teman. Besok juga anak-anak udah mulai sekolah, teman-teman harus bangun pagi, takutnya kesiangan ya. Oke, lanjut. Sambil istirahat, kita silakan lanjut ya, yang masih praktek lanjutin. Kak, kalau bikin email lewat Google lebih dari 1 bisa dong. Bisa, tadi email saya aja ada berapa? Ada 6 email dari 1 HP. Malah HP saya yang satunya itu 15 mungkin emailnya ya. Bisa lebih dari 1. Saya insecure untuk menampakkan muka, Kak. Apakah bisa tanpa live menghasilkan cuan? Bisa dong. Saya nggak pernah live ya, karena HP-nya panas kalau dipakai live. Tapi bisa menghasilkan cuan tanpa live. Jadi kita fokus di konten aja. Teman-teman kalaupun live tapi kontennya nggak berkualitas, tetap
live-nya sepi. Jadi fokusnya itu di konten dulu. Kalau konten kita udah rame, kita mau live kapanpun itu pasti banyak penontonnya. Tapi kalau misalkan konten masih asal-asalan terus teman-teman live, itu sepi, capek. Ayo teman-teman pilih mana? Tanpa live tapi profitnya banyak, atau live tapi yang nonton sepi, live 2 jam, 3 jam, kontennya asal-asalan, yang nonton sepi, profitnya nggak ada. Kalau saya pasti milih yang fokus di membuat konten aja ya, tanpa live tapi tetap profit. Bisakah TikTok awal misalnya buat affiliate terus kita bikin akun baru buat seller itu bisa-bisa. Kalau bikin konten pertama banget dari TikTok jualan yang 0 followers, baiknya konten apa? Kontennya disesuaikan dengan niche teman-teman ya. Kak, kalau sudah terlanjur buat akun Gmail-nya nggak sesuai dengan penjualan kita, gimana? Apa perlu buat baru? Sebaiknya seperti itu. Kan sekarang sudah tahu ilmunya, jadi silakan dipraktekkan. Nggak lama kan tadi, cuma beberapa menit aja buat email sama buat akun. Mau tanya kali ya, bedanya TikTok seller dan TikTok pribadi, apa memang kalau kita jualan kita semestinya punya 2 akun, akun pribadi dan akun seller? Bedanya TikTok seller itu, TikTok seller adalah e-commerce-nya TikTok atau marketplace-nya TikTok. Ini tuh memang disediakan untuk para reseller, namanya juga TikTok seller ya. Jadi memang disediakan untuk seller atau penjual atau toko yang memiliki produk. TikTok pribadi itu saya menyebutnya TikTok pribadi ya, TikTok yang biasanya kita buat konten, itu saya kasih namanya TikTok pribadi gitu ya. Kalau mau jualan mestinya punya 2 aplikasi TikTok biasa sama TikTok seller. Sebenarnya nggak perlu ya, tapi di sini kan saya mencontohkan untuk teman-teman yang 0 followers, caranya biar bisa berjualan itu dengan cara harus punya 2 akun itu. Jadi dia akan saling terpaut gitu ya. Pokoknya nanti akan saya jelaskan materi jelasnya tentang mendalami TikTok Shop juga TikTok Seller itu ada di kelas premiumnya ya teman-teman. Karena kalau saya jelaskan di sini itu panjang banget prosesnya ya, panjang banget prosesnya. Jadi di Zoom kali ini saya cuma kasih dasarannya aja, yang simpel-simpelnya aja ya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu berat belajarnya, kita belajar yang ringan-ringan aja. Akun email bisa berapa akun TikTok? 1 email 1 akun ya. Buat akun TikTok bisa lebih dari 1, maksimal 8 dalam 1 HP ya. Kalau tidak jualan, cuma scroll aja bisa dapat uang, gimana caranya? Nggak bisa dong, cuma scroll aja mau dapat cuan, ya nggak bisa, itu malah ngabisin kuota kakaknya. Mana ada. Ayo bangun-bangun, jangan jadi kaum rebahan ya, masa cuma scroll-scroll aja. Kak, saya baru buat lagi akun baru ya, tapi email saya yang lama apa baiknya buat baru lagi sesuai ya, disesuaikan ya. Tadi ilmunya sudah saya share ya, dipraktekkan. Kak, minta rekaman dari awal. Bentar ya, belum selesai, insya Allah kita ada rekamannya ya. Insya Allah loh, tapi nggak janji. Jadi teman-teman tetap stay di Zoom saya malam ini, karena kita nggak janji besok rekamannya, karena kan kalau rekaman tiba-tiba ada filenya, tiba-tiba ternyata error apa segala macam, nggak bertanggung jawab saya. Jadi teman-teman tetap stay di sini ya. Jangan kemana-mana sampai saya pamitan nanti. Temenin, kan nggak asik. Saya masa ngomong sendiri nanti. Boleh nggak 1 email? Nggak bisa Bu, 1 email 1 akun. Kak, udah bikin akun baru buat jualan sendiri tapi belum ada keranjangnya. Iya, kan habis ini kita ini ya, ke tutorial gimana cara menampakkan keranjang.
Apakah nama akun TikTok harus sama dengan alamat email? Sebaiknya seperti itu ya. Biar sinkron gitu, biar si TikTok itu nggak mendeteksi akun kita itu akun robot. Soalnya sering lewat di beranda, kata-kata itu scroll and scroll bisa jadi cuan. Jangan belajar di yang ini ya. Itulah pentingnya ilmu. Kak, saya telat join Zoom, minta rekaman, semoga bisa nanti, semoga ya. Kak, nomor HP tak aktif, nggak boleh buat akun, nggak boleh dong. Nanti gimana verifikasinya? Kalian kalau jual jasa desain di TikTok, apakah bisa? Bisa dengan cara membranding jasa tersebut ya. Kak, untuk nama pengguna harus dipisahkah? Kalau tanpa dipisah apa boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi saya lebih suka dipisah biar enak aja orang baca gitu. Tapi kalau digabung kan orang baca, apalagi yang minus gitu kan nanti kerung-kerung atau bacanya kumaha eta. Harus dipisah ya teman-teman. Pokoknya gini loh, kita itu posisikan sebagai audiens, kita posisikan sebagai followers. Jadi kalau kita melihat tulisan seperti itu, kita nyaman atau enggak? Kalau kita melihat konten seperti itu, seperti yang kita buat, kita suka atau enggak? Nah, kalau enggak suka ya berarti sama dong dengan orang lain gitu loh. Jadi sebelum kita pengen disukai banyak orang, kita dulu, kita suka atau enggak gitu loh teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, habis itu kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi, karena saya rasa semua pertanyaannya sama. Kalian terima kasih atas jawabannya sama-sama. Tapi mau tanya lagi satu lagi, Kak. Boleh, kalau pertanyaan ketiganya bayar ya Mbak ya. Kalau kita hanya punya satu akun saja buat jualan plus konten, misalnya bisa nggak ya supaya nggak kebanyakan akun biar bisa fokus gitu maksudnya, karena bikin satu konten aja kan buat pemula perlu waktu kan. Mbak, jualan di TikTok gitu kan dengan membuat konten. Ya. Dengan cara kita membuat konten, terus kita nautin keranjang dalam konten tersebut, itu kita berjualan sambil konten kan? Berarti ya bisa dong. Kita nggak bisa memasukin produk ke dalam keranjang terus dibiarin. Kayak kemarin siapa ya, ada peserta yang, Mbak kenapa ya saya kok belum pecah telur? Coba saya mau tahu, mau cek akunnya. Ternyata dia nggak ada konten. Jadi produknya ya udah didiemin di showcase-nya. Terus siapa yang mau apa lihat ya teman-teman, emang di TikTok kan ininya apa konten ya. Bu Hos, kalau bikin nama pakai stiker gimana? Karena menurut psikologi marketing itu lebih bisa buat pengingat konsumen, apa lebih baik pakai atau tidak. Nama pakai stiker gimana? Stiker, oh ditambahin stiker, nggak bisa di TikTok untuk dikasih emot-emot itu. Coba aja kalau bisa. Itu dibatasi karakternya. Kalau bisa mah nggak apa-apa. Udah ya kita lanjut ah. Nanti saya nyaman lagi bacain apa ininya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Siap ya, belajar lagi, lanjut ya. Izin share screen lagi. Teman-teman yang masih mau undang saudaranya, relasinya, terus pacarnya mungkin ya, weekend malam mingguan, minggu malam bersama saya boleh ya. Masih ada seat untuk belajar. Waktunya juga masih lama. Kita lanjut ke materi izin share screen ya. Kita tadi sudah berhasil membuat email, sudah berhasil membuat akun TikTok. Lanjut gimana caranya memunculkan keranjang di akun TikToknya. Kita download dulu. Silakan teman-teman download aplikasi yang namanya Seller Center. Ini ya, aplikasinya seperti ini. Yang HP-nya nggak memadai bisa melalui web.
Ini bisa. Kalau yang ini bisa diakses melalui web ya, nggak perlu pakai aplikasi. Kalau yang tadi, yang TikTok biasa itu harus pakai aplikasi, nggak bisa lewat web. Kalau yang ini HP-nya nggak muat, misalkan RAM-nya kecil, keberatan, itu bisa melalui web. Langkah-langkahnya sama ya. Tapi di sini biar cepat, saya akan contohin yang menggunakan aplikasi aja. Pertama kita masuk dulu. Siapkan dulu KTP-nya masing-masing ya, karena ini menggunakan KTP. Bentar, saya akan logout dulu. Tampilannya seperti ini kan, teman-teman ya. Untuk yang belum pernah yang belum pernah buat akun, tampilannya seperti ini. Kalau untuk yang udah pernah buat akun TikTok seller, jangan buat lagi ya, karena satu data KTP hanya untuk satu akun TikTok seller. Tapi jangan khawatir, satu akun TikTok seller ini bisa ditautkan di 5 akun TikTok biasa. Ya, saya ulangi lagi, yang sudah punya akun, yang sudah pernah daftar akun, nggak perlu daftar ulang. Karena satu data KTP hanya untuk satu akun TikTok seller. Satu akun TikTok seller bisa ditautkan ke 5 akun TikTok biasa ya. Lanjut, tadi teman-teman sudah buat akun TikTok, jadi sekarang kita daftarnya menggunakan akun TikTok. Klik daftar. Klik daftar, terus pilih daftar dengan akun TikTok. Sebelum klik daftar dengan akun TikTok, pastikan dulu negara tempat tinggalnya ini, negaranya ini adalah negara di mana teman-teman tinggal. Misalkan kalau di Malaysia, ya pilih Malaysia. Kalau di Eropa, pilih Eropa. Kalau di Hong Kong, pilih Hong Kong. Kalau di Indonesia, pilih Indonesia. Itu dibaca dulu. Jangan sampai salah ya, karena kalau salah kita nggak bisa ganti. Dan nanti ujung-ujungnya kita nggak bisa jualan. Contoh teman saya, beberapa waktu lalu, beliau ada tinggal di Indonesia, tapi nggak baca ini, beliau ganti di Malaysia, kayak gitu. Akhirnya nggak bisa, data KTP sudah digunakan, tapi nggak bisa berjualan karena salah saat pengisian, ya. Jadi harus lebih teliti. Lalu diklik daftar dengan TikTok. Kita pilih, lalu ini, nah dikonfirmasi lagi nih sama TikTok, negara yang Anda pilih di sini akan menjadi negara penjualan Anda dan tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi. Ya, itu diingat-ingat ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini akun yang barusan kita buat sama-sama. Kalau misalkan teman-teman mau daftar tapi bukan menggunakan akun ini, pilih di sini ada tulisan hitam beralih akun. Ini meskipun hitam bisa diklik ya. Ini meskipun hitam bisa diklik. Nah, kalau diklik nanti tinggal pilih teman-teman mau daftarnya pakai akun yang mana. Ya, kayak gitu. Saya akan mencontohkan pakai yang ini aja. Nah, ini. Lalu kita klik otorisasikan. Tolong kipasin. Nah, setelah klik otorisasi, dia akan minta kita untuk isi dokumen seperti ini. Pilih bisnis perorangan, jenis bisnis usahanya, pilih bisnis perorangan, nama toko. Kalau teman-teman ada toko offline maupun online, misalkan Berkah Jaya, terus Jaya Abadi, gitu, tulis aja di sini. Tapi kalau yang nggak punya toko, pakai username teman-teman yang tadi dibuat di TikTok juga nggak apa-apa ya. Misalkan jual elektronik murah, itu juga nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini, terus siapa pemilik utama perusahaan. Nah, di sini teman-teman harus upload KTP. Di sini harus upload KTP ya, teman-teman. Silakan difoto KTP-nya yang jelas ya. Terus KTP-nya juga harus yang udah seumur hidup. Misalkan teman-teman ada yang bilang
Mbak, KTP saya ini katanya meskipun nggak ada tulisan seumur hidup, tapi tetap dianggapnya seumur hidup. Ya, itu kan kalau misalkan kita berurusan dengan yang bukan sama digital ya, tapi kalau sama digital tetap mintanya yang ada tulisan seumur hidupnya, seperti itu. Jadi KTP-nya harus yang gambarnya juga, fotonya itu juga ngaruh ya. Foto yang ada di KTP itu kalau buram juga dia nggak mau sistemnya ya. Nah, ini terus nomor telepon. Karena di sini saya mencontohkan teman-teman yang belum pernah punya akun TikTok seller, otomatis belum ada nomor yang belum pernah teman-teman daftarkan kan. Jadi teman-teman isi nomor teleponnya. Oke, nggak usah pakai 0 ya, kayak gini. Lalu klik kirim kode. Nanti dia akan masuk ke WhatsApp. Tuh, udah masuk 3762. 3762. Nah, seperti ini. Lalu tinggal klik simpan. Simpan yang biru ini ya. Ini di checklist, terus klik simpan yang ini. Nanti tinggal tunggu sampai ada konfirmasi bahwa data teman-teman sudah diverifikasi berhasil ya. Sudah berhasil diverifikasi. Nah, itu baru mulai jualan. Oke, di sini saya akan contohkan. Udah ya, anggap aja kita sudah pada selesai berhasil punya toko ya, teman-teman. Biasanya itu 30 detik itu udah langsung di ACC kalau misalkan dokumennya mudah dibaca ya, tapi yang lama itu biasanya yang dokumennya itu buram, itu susah TikTok untuk membaca. Maksimal 48 jam, setelah itu nanti kalau sukses ya berhasil, kalau nggak berhasil gagal, teman-teman bisa ulang lagi. Ntar ini setelah itu kita tautkan akun ya. Kita tautkan akun. Oh, salah. 85085. Nah, kalau misalkan nanti sudah berhasil, teman-teman klik lonceng pojok kanan atas ya di ini. Nanti ada informasi di pengumuman ya. Pengumuman atau toko. Bentar lupa saya. Di sini paling. Di penting ini paling teman-teman ya. Nanti informasinya seperti ini. Saya kasih tahu di ini ya. Nanti saya kasih tahu di kolom komentar ya. Kalau misalkan sudah di ACC itu akan ada konfirmasi bahwa berhasil di ini ya, di ACC. Terus teman-teman sudah bisa berjualan. Berjualan sebagai seller, tapi untuk berjualan sebagai affiliate, coba teman-teman cek ininya, akun TikToknya ini. Biasanya akun TikTok yang dibuat
dibuat apa? Dibuat daftar TikTok seller, dia akan otomatis tertaut di akun resmi. Tapi di sini karena teman-teman sebagai affiliate ya, kita bahasnya affiliate, kita akan cara kedua. Jadi tadi materinya yang pertama membuat email, kedua membuat akun TikTok, ketiga mendaftar TikTok seller, keempat menautkan akun TikTok biasa dengan TikTok sellernya agar muncul keranjang ya untuk jualannya ya. Ini kita masuk ke materi keempat. Sebentar, saya cek dulu apa masih ada ini. Oh, udah. Saya lepas dulu tautannya. Sebentar ya. Nah, kalau teman-teman daftar akun TikTok sellernya menggunakan akun TikTok biasa, ini nanti klik pengaturan pojok kanan bawah, terus kalau sudah di ACC kan akan muncul ini. Ini nggak bakalan muncul kalau belum di ACC ya. Akun TikTok yang ditautkan ini nggak bakalan muncul kalau belum di ACC. Kalau sudah di ACC muncul. Ini klik. Di sini ada akun resmi juga akun pemasaran. Kalau misalkan teman-teman daftar akun TikTok sellernya itu menggunakan TikTok biasa, dia akan otomatis tertaut di akun resmi. Nah, seperti ini. Tapi kan teman-teman mau jadi affiliate. Kalau akun resmi itu untuk penjual ya, untuk seller. Kalau teman-teman mau jadi affiliate, tunggu 24 jam dulu. Nah, ini tautan akun dilepaskan setelah 24. Tunggu 24 jam, lalu lepas tautan akun resmi. Setelah akun resminya dilepas, teman-teman balik, pilih akun pemasaran. Akun resmi itu sebenarnya bisa jualan juga untuk affiliate, tapi produk yang muncul di showcase-nya nanti itu hanya produk penjual aja atau seller aja, produk affiliate-nya nggak bakal muncul, tapi tetap kita masih bisa promosiin, hanya nggak muncul aja produknya. Terus ini kita lanjut tautkan akun baru ya, tautkan akun baru yang barusan kita baru buat, diklik. Ini masukkan nama pengguna TikTok, harus namanya tulisannya kecil-kecil semua. Kita copy aja, kopinya teman-teman cukup klik ini, agak lama nanti dia akan nge-copy sendiri. Kayak gini. Diklik. Nama pengguna disalin. Terus lalu kita langsung tempel di sini. Nah, langsung tempel, kirim undangan. Mengerti. Nah, di sini kan ada tulisan menunggu verifikasi. Ini nggak perlu ditunggu ya, teman-teman. Jangan ditunggu. Saya ulangi lagi, jangan ditunggu. Sering banget teman-teman nungguin ini, nggak perlu ditunggu ini. Ini langsung masuk ke akun TikTok-nya. Pilih kotak masuk di bawah itu, di samping profil ada tulisan kotak masuk, itu diklik. Terus pilih notifikasi sistem. Di sini ada permintaan baru, diklik. Ini adalah undangan yang sudah kita kirim tadi ya. Terus di sini ada tulisan Anda tidak akan mendapatkan komisi dari penjualan produk toko. Yang dimaksud produk toko adalah toko yang ini. Kalau teman-teman menjual produk toko ini, toko kita sendiri, teman-teman tidak akan mendapatkan komisi. Jangan pada salpok ya. Nanti pada salpok, waduh gimana dong saya capek-capek promosi nggak dapat komisi gitu ya. Kalau dari toko sendiri kita memang nggak bakalan dapat komisi. Semua masuk omset pribadi ya teman-teman. Jadi nggak perlu panik. Nah yang dapat komisi itu kalau kita jualan produk orang lain. Nah, setelah semua selesai dibaca, kita klik terima permintaan. Tautkan akun. Ini sudah selesai. Lalu kita disuruh menambahkan produk ya. Ini sudah selesai. Kita lihat. Kita refresh ya. Refresh dengan cara ditarik dari atas ke bawah kayak gini. Nah, teman-teman sudah lihat. Sudah bisa mulai berjualan. Gimana? 0 followers ya ini. Nah, sudah bisa mulai berjualan.
Jadi udah 4 materi yang saya share ya. Masih mau lanjut? Coba ini dulu di kolom komentar, masih mau lanjut apa enggak? Lanjut, Masya Allah, masih pada semangat ya. Kecepatan, iya Kak, kecepatan. Nanti bisa belajar sendiri ya, atau di screenshot aja. Ini soalnya kalau saya pelan-pelan nanti keburu ngantuk, kasihan yang ada di mana tadi Riau, Sulawesi, itu jamnya nggak sama dengan kita. Nggak apa-apa, nanti untuk teman-teman yang masih bingung, masih mau mendalami materi yang saya berikan, ada kelas premium, semua akan kita bahas secara runut dari awal, dari dasar ya, kita bahas sampai teman-teman paham bagaimana mengoperasikan TikTok untuk jualan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut, di sini keranjangnya sudah muncul, otomatis kita sudah bisa menambahkan produknya. Kita klik mulai, di sini ada tulisan mulai, kolom merah. Mulai, kalau nggak ada tulisan mulai, biasanya di pojok ini ya, yang saya lingkar ini ada tulisan kunjungi. Itu juga sama aja dikunjungi. Kalau misalkan kunjungi nggak ada, mulai nggak ada, di sini ada tulisan hitam TikTok Shop. Itu juga diklik, bisa ya. Ini gambaran aja, tulisannya nggak ada. Tapi saya tahu, karena memang TikTok itu setiap akun nggak sama, tampilannya nggak sama. Tapi aslinya sama aja ya. Aslinya sama aja, cuma tampilannya dan judulnya itu aja yang nggak sama. Nah, di pojok kiri atas biasanya tulisannya TikTok Shop, pojok kanan atas biasanya tulisannya kunjungi. Kalau nggak ada tulisan mulai kayak yang saya lingkari ya. Kalau ada, kita klik mulai. Tampilannya seperti ini. Klik memulai. Klik memulai. Nah, ini sudah. Kalau mau dibaca silakan, lain kali juga nggak apa-apa. Langkah berikutnya kita menambahkan produk untuk jualan. Masuk ke marketplace produk. Nah, di sini banyak sekali produk-produk yang disediakan oleh marketplace TikTok yang bisa kita bebas jualkan ya, bantu jualkan. Saran saya untuk teman-teman yang affiliate, pilih yang ratingnya tinggi, pilih produk yang ratingnya tinggi. Ini rating ya, bintang 5 ya, ratingnya 5 itu tinggi, penjualannya banyak, komisinya juga besar ya. Komisi minimal 10%. Itu ambil yang seperti itu. Jadi tipsnya cari yang rating tinggi, penjualan banyak, juga apa namanya ini, komisinya besar ya. Nah, karena tadi produknya elektronik, jadi saya akan cari di kolom pencarian tripod. Tripod. Kita cari tripod. Nah, di sini ada tripod Mixio dengan komisi 16.000. Tingkat penjualannya juga udah banyak, ada 1.370K ya. Terus bintangnya juga ratingnya tinggi, 5 ya. 5 itu hampir mendekati sempurna ya teman-teman. Nah, kita tambahkan. Klik tambah yang kolom merah. Nah, untuk akun baru pasti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Buat akun komisi terlebih dahulu. Dengan ini Anda bisa mendapatkan komisi Anda atas penjualan Anda. Kita klik buat akun.
Siapkan akun untuk penerima komisi. Pastikan nama Anda sesuai dengan nama di akun penerima Anda. Penerima itu adalah rekening bank. Atau Anda mungkin tidak dapat menarik komisi. Kalau misalkan nama yang kita tertera di sini nggak sesuai dengan nama yang ada di rekening bank, itu komisinya nggak bakalan masuk ya. Dan nggak bisa dirubah juga. Makanya ini harus teliti, nggak bisa dirubah. Nanti komisinya nggak bisa ditarik. Solusinya apa? Solusinya ganti akun baru dan komisi yang lama hangus kayak gitu. Kalau nggak punya rekening, boleh pakai Dana, boleh. Nama lengkap di sini diisi dengan nama yang didaftarkan di Dana. Ya. Contoh misalkan kayak gini. Coba kita nama lain. Mbak Lia, maaf, suaranya emang nggak ada kah Mbak Lianya? Mic-nya mati? Oh. Tes. Coba Mbak Lia. Tunggu. Oh, ini. Mbak, tolong dijadikan host ya, mati ternyata. Iya, sebentar. Mbak Noni nih. Sebentar, saya ini ke Mbak Noni bentar ya. Ya, tapi sudah kedengeran kan ya suaranya? Udah. Mbak Lia udah bisa lanjut. Lanjut ya teman-teman, terakhir ini materinya terakhir ya. Di sini kita klik mulai, tadi sampai sini ya, kita klik mulai. Terus kita masuk ke marketplace produk ini. Lalu kita tambahkan, tadi sudah saya jelaskan, tambahkan produk yang memang ratingnya tinggi.
Kita klik tambah. Ini saya mau tadi sampai sini kan, terus sampai penambahan komisi. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Tadi sudah menambahkan rekening komisinya. Nah, produknya ini akan muncul di showcase. Ini namanya showcase ya, teman-teman. Di sini ini sudah muncul, jadi teman-teman sudah bisa mempromosikannya ya. Jadi teman-teman sudah bisa mempromosikan produk ini. Kalau misalkan teman-teman akunnya tertaut di akun resmi, dia tidak bakalan muncul produknya di sini. Itu kenapa? Misalkan teman-teman kok produknya nggak muncul ya, karena akunnya tertaut di akun resmi. Solusinya lepas dulu dari akun resmi, lalu tautkan ulang di akun pemasaran seperti itu ya. Lalu ini teman-teman bisa langsung promosikan produknya dengan cara diklik. Ini diklik ya. Di sini ada tulisan promosikan produk. Ini. Di sini ada tulisan promosikan produk. Ini adalah cara tersimpel ya. Itu diklik. Oh, nggak bisa dibuat konten. Jadi teman-teman harus belajar konten sendiri ya. Kalau kemarin masih ada fasilitas membuat konten yang disediakan sama TikTok, sekarang udah nggak ada. Berarti ada perubahan terbaru dari TikToknya. Kalau kemarin di sini ada tulisan membuat konten. Nah, di sini ada tulisan membuat video. Sekarang sudah nggak ada, berarti teman-teman harus ngulik konten sendiri ya. Saya ada di kelas premium gimana caranya membuat konten yang paling simpel tanpa memunculkan wajah. Nah, teman-teman yang untuk materi malam ini cukup sampai di sini dulu, karena kalau saya ajarkan kontennya sekalian, nanti teman-teman blenger ya. Ini aja belum tentu semua bisa mengikuti. Jadi silakan teman-teman kuasai dulu materi yang saya sampaikan malam ini. Untuk teman-teman yang mau lanjut ke materi berikutnya, teman-teman bisa ikut kelas premium yang belajarnya lebih intens, belajarnya lebih intens, dibimbing selama 14 hari. Kalau Zoom kayak gini kan kelas dasar, waktunya terbatas, cuma 3 jam ya, 3 jam apa 2 jam ya? 2 jam setengahan lah. Waktunya terbatas. Kalau di kelas premium itu, saya adakan kelas premium untuk teman-teman yang mau belajar lebih intens, itu belajarnya dibimbing selama 14 hari, bebas konsultasi kapanpun teman-teman mau lewat Japri ke saya ya, dan disediakan grup untuk diskusi juga, terus materinya itu secara tertulis juga video tutorial, jadi teman-teman bisa kapanpun pelajari dan mengulang sesuai dengan jam nyantainya teman-teman ya. Kenapa kok nggak Zoom? Ya karena kita menyesuaikan dengan jam teman-temannya susah ya, tapi tenang aja, meskipun materi yang di kelas premium itu adalah tertulis dan juga video tutorial, teman-teman kapanpun Japri saya pasti saya balas. Itu lifetime ya, nggak ada batas waktu. Misalkan kelasnya sudah selesai selama 14 hari, teman-teman masih bisa berkonsultasi ke saya selama saya sehat ya teman-teman. Jadi doakan saya sehat selalu. Ini untuk kelas premium saya batasi aja teman-teman untuk 50 orang yang daftar malam ini tercepat ya. Kelas premium maksimal ada berapa orang ya dalam grup atau privat. Kalau privat itu kita belum ada ya, privat itu kan secara pribadi. Nah, kalau kelas premium ini kita batasi maksimal 50 dalam satu grup ya. Karena belajar rame-rame itu antusiasnya menular teman-teman daripada belajar sendiri. Belajar sendiri itu biasanya kalau kita lagi down, kita lagi ada di titik bawah terendah malesnya gitu ya, ya udah nggak bakal ada yang nyemangatin. Tapi kalau kita belajar rame-rame itu banyak, misalkan yang si A, kita lagi males nih, si A pamer hasil belajarnya. Nah, semangat kita itu akan kembali gitu ya, karena
antusias itu menular, teman-teman. Itulah kenapa saya menyediakan kelas, tapi tetap terbatas ya. Saya menyediakan kelas premium di satu grup itu 50 orang, tapi tetap terbatas. Kalau lebih dari 50 orang, kita sudah lain gelombang ya, teman-teman. Yang mau ikut kelas premium, silakan hubungi pengundang yang memberikan link Zoom malam ini. Kalau misalkan teman-teman lupa siapa yang undang malam ini, boleh chat ke saya ya. Ini nomor saya. Boleh chat ke saya. Nanti sebut di screenshotin aja. Misalkan nggak tahu nih nama yang undang itu namanya siapa. Nanti di screenshot aja ke nomor saya undangan. Teman-teman dapat undangan Zoom ini dari siapa? Di screenshot. Biasanya saya tahu karena itu yang share Zoom teman-teman saya juga gitu ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa ini yang Japri minta ikut. Ayo teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai kehabisan seatnya karena memang terbatas. Berbayar berapa Kak? Bayarnya cukup murah Kak, 99.000 terjangkau kok. Karena memang niat saya untuk membantu teman-teman aja, biar banyak yang merasakan manfaat kelas yang saya sediakan. Jadi saya hanya mematok harga 99.000 dengan seupdate materi ya. Teman-teman mau tahu materinya apa aja, ini akan saya share ya di kolom komentar sebentar. Sebentar ya, aduh sinyalnya ini bagus sekali. Nah, untuk yang daftar malam ini bakalan dapat bonus spesial ya. Bakalan dapat bonus spesial, ini bonusnya nanti. Ini bonus yang transfer pada malam ini. Kita mulai belajar tanggal 17 insya Allah. Jadi di kelas tersebut itu kita tidak hanya belajar tentang TikTok affiliate aja, tapi TikTok Shop juga kita belajar. Kalau di Zoom ini kan saya hanya mengajarkan dasar bagaimana cara menjadi affiliate, tapi kalau di kelas lanjutan, di kelas premium itu kita belajar Kita belajar mendalami TikTok Shop juga. Wah, udah diserbu banyak orang nih teman-teman, udah diserbu banyak orang yang mau daftar. Ayo jangan sampai teman-teman kehabisan ya, kehabisan karena saya nggak buka lagi. Kalau udah full 50 ini kita udah langsung mulai materi tanggal 18. Oke, silakan ya segitu aja dulu ya untuk informasi kelas premium. Yang mau tanya jawab seputar materi malam ini boleh silakan. Saya masih buka tanya jawab. Sudah pernah ikut kelas, tapi saya belum fokus belajarnya. Jadi kalau ada Zoom gini saya kejar ngikut. Wah, keren Mbak. Gimana ininya semangat belajarnya. Kalau rame-rame kan memang menular ya semangatnya. Beda lagi kalau belajar sendiri, males. Saya juga soalnya kayak gitu. Kalau belajar sendiri itu malesnya itu tiba-tiba datang. Transfer kemana? Untuk nomor rekening silakan Japi. Tolong tidak share nomor telepon selain saya di room chat ya. Tolong tidak share nomor telepon di room chat selain nomor saya. Tolong dihapus ya. Teman-teman tidak perlu share nomor telepon di room chat. Apa bedanya akun bisnis dengan akun pribadi? Akun bisnis itu untuk jualan ya Kak. Kalau akun pribadi bisa untuk share keseharian kita. Namanya juga akun pribadi. Jadi yang kita share ya seputar pribadi. Nah yang mau daftar-daftar, mau silakan Japri, nanti Japri akan saya balas satu persatu ya, ditunggu sampai Zoom-nya selesai dulu ya, sabar ya teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak banget yang WA ke saya untuk daftar. Murah kan, terjangkau banget 99.000, didampingi selama 14 hari ya, bukan didampingi selama 14 hari setelah itu dilepas, enggak ya teman-teman. Selama teman-teman nanya ke saya ada pertanyaan,
masih saya jawab meskipun 14 hari itu sudah selesai ya. Jadi teman-teman hitung aja deh. 99.000 dibagi 14, 10.000 aja masih kembalian ya. Sekarang satu mangkok bakso aja 10.000. Nah, ini malah ilmu leher ke atas insya Allah akan bermanfaat. Bisa teman-teman salurkan juga nanti ke anak cucunya ya. Izin lab kan, aku nangis. Iya silakan Kak, anaknya biar tidur dulu ya. Nanti boleh masuk lagi. Silakan yang mau bertanya boleh ya di kolom komentar sebentar. Sambil saya mau masuk dulu. Bentar ya. Silakan yang mau bertanya boleh. Nomor rekeningnya silakan Japri untuk yang undang. Japri ke yang undang ya Pak. Yang undang siapa? Silakan di Japri yang undangnya. Nickname itu apa? Nickname itu nama panggilan Pak. Kak, ada video yang untuk tautan ke akun TikTok seller? Ada Kak. Nanti ya, nanti join grup aja, nanti saya kasih di grup ya. Kalau punya akun bisnis, apa wajib bikin akun pribadi? Kalau misalkan kakaknya masih suka eksis, suka share-share konten pribadi, sebaiknya buat akun pribadi untuk kepentingan pribadi ya Kak. Sebentar, saya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Jangan matiin, nah mama nggak kelihatan, nah. Nanti mama gelap. Kak, saya sudah coba jualan, mana tadi? Tapi view-nya mentok terus di 200, belum pecah telur. Berarti kontennya terdeteksi konten duplikat. Konten original itu nggak mungkin mentok di 200, Kak. Yang bisnis khusus informasi itu, Kak. Informasi apa? Iya, jualan. Akun TikTok sudah 1K lebih, pengen ada keranjang kuning, belum bisa caranya. Tadi caranya sudah saya share, Kak. Ditautkan akun TikToknya dengan akun TikTok seller ya. Kalau mau jualan produk sendiri, sebaiknya punya 2 akun atau cukup 1. Cukup 1 juga bisa, asal akunnya ini ya, apa kategorinya sama ya. Mau nanya kalau 1 akun bisa buat TikTok Shop dan TikTok Affiliate? Bisa Kak, bisa ya. Bisa untuk TikTok Shop juga TikTok Affiliate. Cara daftarnya gimana Kak untuk kelas premium? Silakan daftar atau hubungi yang memberikan informasi Zoom malam ini ya, teman-teman. Saya akan share sedikit ke teman-teman. Beberapa yang sudah berhasil ikut kelas bimbingan saya ya. Sebentar.
Jadi kalau kuncinya sukses belajar affiliate itu mempelajari apa yang di-share dari awal sampai akhir. Jadi nggak terburu-buru. Terus teman-teman juga mengikuti step by step materi yang diberikan. Nah, kalau malam ini kan saya terbatas ya, waktunya juga terbatas. Teman-teman di sini pasti juga udah pada ditungguin sama anak-anaknya. Nah, kalau di kelas premium, teman-teman bisa lebih leluasa belajarnya ya. Belajarnya bisa lebih leluasa dan tidak terbatas. Teman-teman yang mau daftar, yang sudah pada miss call saya, ditunggu ya. Ditunggu setelah selesai Zoom. Karena saya nggak punya admin, teman-teman. Semua saya lakukan sendiri. Jadi nanti setelah selesai Zoom, saya balesin semua chat teman-teman yang masuk ya. Sementara saya akan fokus di Zoom dulu, tapi nggak apa-apa. Teman-teman langsung aja yang mau daftar boleh langsung japri ke saya. Jadi nanti tinggal saya balas ya. Kalau mau beli produk kita tapi bukan dari TikTok affiliate, apakah boleh kasih nomor telepon kita? Ngasih nomor telepon di mana? Kalau bukan dari TikTok affiliate, mau belanjanya lewat mana? Kalau belanjanya lewat affiliate, berarti kan dia belanjanya di TikTok, Kak. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah berhasil belajar bersama saya di kelas premium ya. Ada yang sudah berpenghasilan setiap harinya 1 juta, produk pribadi. Nah, ini ada. Ini hanya sebagian aja. Nanti kalau saya share semua, takutnya spam ya. Ini ada dari Mbak Wiwit. Bersyukur banget dipertemukan dengan Miss Lia Barokallah, gudi banget, speechless pokoknya. Nah, ini beliau adalah jualan jilbab. Jilbabnya harganya 70.000 satu piece-nya. Jadi setiap hari terjual sampai 12 piece itu ya, minimal 10 piece, 7 piece untuk produk jilbabnya. Sebelumnya beliau nggak tahu sama sekali, nol putul ya tentang TikTok. Tapi ikut kelas premium saya dengan modal 99.000, beliau bisa punya omset konsisten setiap harinya ya. Ini ada Mbak Wiwit, ini batch 4 ya. Alhamdulillah kita sudah mau ke batch 11 sekarang ya. Terus ini juga ada Mbak Widi. Setiap hari dapat omset 1.800.000 ya. Ini affiliate, beliau affiliate. Jadi affiliate ini kan kita nggak ada modal sama sekali ya, hanya mempromosikan produk orang lain, teman-teman. Jadi dapat sehari 300.000 aja kan udah untung banget, teman-teman. Nggak cuma keluar modal kuota aja sama buat konten ya, mikir buat konten, waktu. Nah, ini juga ada batch 8, Mbak Husnul. Nah, ini ya Mbak Husnul, satu hari tembus penjualan 25 penjualan ya. Dan beliau juga nol ya, belum pernah tahu sebelumnya kelas TikTok. Jadi memang baru belajar di kelas ini bareng sama saya dan Mbak Noni. Nah, beliau sudah bisa closing menghasilkan segini. Jadi dari 99.000 yang dikeluarkan untuk ikut kelas bimbingan TikTok yang premium, kebanyakan sudah pada balik modal ya. Kuncinya satu, mengikuti semua arahan aja. Kalau misalkan belum berhasil, berarti coba lagi, dicek lagi. Biasanya itu yang nggak mengikuti materi secara seksama kayak gitu.
...50 orang dalam satu grup nggak kebanyakan. Enggak, Kak, karena 50 orang dalam satu grup kadang nggak semua aktif kok. Kadang tidak semua aktif, justru semakin ramai biasanya semakin antusias gitu ya. Jadi menghidupkan yang tadinya males-malesan itu jadi lebih semangat lagi ya. Enggak kok, masih tetap itu kita sudah sebenarnya sebelumnya kita buka satu grup itu cuma 10 orang. Ternyata dalam 10 orang itu kurang greget gitu ya, teman-teman belajarnya kurang greget, kita tambahin 20 juga sama, ternyata masih sepi grupnya, kurang greget. Akhirnya kita putuskan saya dan Mbak Noni untuk menambah kuota menjadi dalam satu grup 50. Nah, dari situ udah mulai kelihatan nih, kelihatan antusiasnya menular seperti itu. Grupnya ada di grup WA dan Telegram. Telegram untuk materi, WhatsApp untuk diskusi ya. Bebas teman-teman konsultasi japri ke saya boleh. Lebih baik fokus produk pribadi atau affiliate. Produk pribadi itu sebenarnya bisa aja kalau brand yang kita jual itu brand yang sudah ada namanya. Tapi kalau misalkan produk teman-teman pribadi sendiri, home industry, teman-teman harus membranding toko teman-teman dulu untuk bisa naik ya. Kalau affiliate kan kita mempromosikan produk-produk yang memang sudah ke branding gitu ya, sudah rame, sudah banyak orang jual. Mbak Tri Astuti, bagaimana cara ikut kelas premiumnya? Mbak Tri, join Zoom ini dapat informasi dari mana? Silakan di chat orangnya ya. Bilang mau ikut kelas TikTok yang premium, yang berbayar 99.000. Mau jualan produk pribadi, bagusnya pakai akun bisnis apa pribadi? Bagusnya pakai akun bisnis, Kak. Akun bisnis lebih direkomendasikan ya. Saya akan bagi-bagi e-book ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dari awal sampai selesai materi yang saya berikan, teman-teman masih stay, nanti di akhir saya akan memberikan 2 e-book tentang 2 e-book tentang rahasia sukses menjadi affiliate marketing sama kunci sukses mahir copywriting. Jadi teman-teman untuk yang masih sabar sampai selesai mengikuti materi, nanti akan ada hadiah e-book dari saya ya. Silakan bertanya, boleh kok, gratis. Kalau bertanya selama Zoom ini masih gratis ya teman-teman. Yang berbayar itu yang mau mendalami materi lebih di luar dari yang saya bahas malam ini. Materinya banyak, saya turunin lagi ya, materi yang dibahas di kelas bimbingan itu ada bagaimana langkah-langkahnya live, ada bagaimana caranya untuk penjual itu, untuk seller ya, agar produk kita dipromosikan oleh banyak seller itu ya. Saya juga jualan basreng teman-teman di TikTok. Dulu bisa tembus omset 20 juta ya dalam sehari, itu gratis, saya nggak menggunakan iklan berbayar. Itulah kenapa teman-teman harus mencoba sesuatu yang baru ya, nggak ada kata gaptek. Teman-teman jangan membatasi dirinya dengan kata kalimat gaptek. Nggak ada yang namanya gaptek. Yang ada itu nggak mau belajar dan nggak mau menggali ilmu. Sekarang sudah banyak teman-teman materi-materi gratis yang diberikan ya. Materi-materi yang di-share itu udah banyak yang gratisan. Teman-teman bisa cari kayak sekarang ini saya kasih Zoom gratis, terus di YouTube juga teman-teman bisa nyari, terus di TikTok juga banyak yang memberikan materi-materi gratis. Jadi nggak ada yang bilang gaptek gitu ya, nggak ada. Sekarang semua sudah dipermudah.
dalam dunia digital ini sekarang semua sudah dipermudah. Nah, untuk opsi kelas premium itu, biar teman-teman ada yang bimbing. Kalau belajarnya ada yang bimbing itu lebih enak. Beda lagi kalau kita nyari sendiri, ngulik sendiri itu bingung, capek, waktunya habis untuk cari-cari informasi ya. Tapi kalau udah ada yang bimbing, teman-teman tinggal nanya, nanti saya yang cari jawabannya, terus teman-teman tinggal mempelajari. Tapi kalau teman-teman nyari sendiri yang gratisan itu, cari sendiri, ngulik sendiri, waktunya habis untuk hal-hal seperti itu ya. Kalau mix produk sendiri dan affiliate bisa dalam satu akun, bisa asal satu kategori ya. Kak, gimana ganti akun resmi ke akun pemasaran? Lepas dulu dari akun resmi, lalu tautkan ulang di akun pemasaran. Lepas dulu dari akun resminya, lalu tautkan ulang di akun pemasaran. Yang belum, nih ya teman-teman, saya lihat, kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Yang japri saya mau daftar, kelihatan nggak? Nih. Nih ya. Ini yang japri mau daftar. Sebanyak itu. Teman-teman yang belum daftar, jangan kalah gercep ya sama yang gercep. Nanti jangan kalah gercep sama kompetitor teman-teman, nanti ketinggalan jauh, mereka udah nyampe mana, teman-teman ketinggalan jauh ya. Jarang-jarang saya adain materi dengan harga 99.000. Mau daftar kelas premium boleh banget, Bu Endang silakan hubungi yang mengundang ya. Gimana mau daftar nomor WA nggak tahu? Nomor WA siapa yang nggak tahu nomor WA saya? Boleh saya kasih lagi ya. Nih, tadi mbaknya masuk sini diundang sama siapa, nanti konfirmasi ke saya ya. Kelasnya jam berapa? Kelasnya itu saya kasih, kelasnya itu setiap malam ya, jam 7:30 malam, tapi kan lewat apa grup tulisan dan video tutorial, jadi teman yang nggak bisa mengikuti malamnya itu bisa mempelajari saat teman-teman ada waktu senggang, jadi nggak perlu malam itu juga, nggak perlu. Cuma saran saya saran saya kalau mau belajar yang sungguh-sungguh itu luangkan waktu untuk belajar, jangan belajar di saat ada waktu luang, itu ya kuncinya ya. Mbak, kalau buat konten TikTok di Papua tentang alam Papua gimana? Boleh dong, jadi bisa share mini vlog. Mbaknya boleh lihat akun saya yang Lia Hakim, itu saya ada mini vlog, ada share keseharian, ada share rekomendasi kafe, rekomendasi tempat wisata, boleh itu. Boleh ya, tapi mungkin nanti bisa diarahkan ya kan ke arah mana untuk penghasilannya, mau jualan atau mau jadi influencer. Tapi biasanya jadi influencer ya, nanti biasanya akan ada beberapa wisata yang minta direkomendasikan, dibuat konten, terus kita promosikan seperti itu ya, kalau mau jadi kreator tentang alam Papua, bagus itu. Kita bisa punya berapa akun affiliate dalam satu HP, satu aplikasi maksimal 8 akun. Batas transfernya kapan? Kita mulai tanggal 18 ya, jadi batas transfernya kapan ya? Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 16. Berarti tanggal 17 batas transfer ya. Kalau malam ini teman-teman misalkan nggak punya M-Banking, masih saya tunggu sampai besok hari Senin ya, karena kalau yang nggak punya M-Banking kan hari ini besok Senin semua udah pada mulai aktif lagi, bank udah buka ya, udah hari Senin. Ya kan, nanti nomor WA kakak. Bagaimana mau edit gambar dengan musiknya ya Bun? Oh, nanti itu akan saya jelaskan step by stepnya di kelas premium ya. Ini sekarang udah mau 9:30, jadi nggak ada waktunya Kak untuk ini. Sematkan nomor WA-nya. Maaf, izin live, besok sekolah. Oh, masih sekolah Kak Nur. Iya, selamat malam ya. Jangan sampai kesiangan besok bangun pagi ya. Materi konten supaya bisa FYP ada pola FYP ya.
Ada pola FYP nih di materi jagoan TikTok. Dan ada materi tambahan juga untuk batch 11 ini. Untuk Mbak Maria tidak untuk share nomor ya. Silakan japri ke saya aja. Kan saya mau masukin produk minyak wangi, obat herbal, snack, lalu baiknya namanya apa? Untuk TikTok itu jangan campur aduk seperti gado-gado ya Kak. Jadi harus fokus di satu kategori aja. Mbak Betty mau daftar boleh langsung hubungi yang mengundang ke Zoom ini ya. Pengen japri kakak mau dong nomor WA-nya? Boleh, nomor WA-nya sudah ada di atas ya. Bonus e-booknya sebentar ya, saya carikan dulu. Kalau HP kepenuhan terus agak lemot masih keburu nggak? HP-nya kepenuhan, foto sama videonya simpan di Google Drive biar yang memori Google Drive itu nggak nganggur, kepake. Di galeri hapus, simpan semua di Google Drive. Kelas premium bayarnya 99.000 Bunda, sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau, itu bimbingan selama 14 hari. Itu setara dengan 1 mangkok bakso setiap hari 10.000. Bahkan masih dapat es teh kayaknya. Kak, cara hapus barang di etalase kita gimana ya? Karena barang yang sudah ditambahkan gak jadi mau dipromosikan. Pilih TikTok Shop. Pilih TikTok Shop, buka manage product, itu bisa langsung dihapus ya. Ada tutorialnya di akun TikTok saya yang jago digital, mbaknya bisa buka di situ. Kak, kalau saat ini aku masih reseller produk tertentu, apa bisa jual di TikTok Shop? Maksudnya kayak gimana ini Kak Yani? Ada lagi yang mau bertanya? Kita akhiri ya. Sudah 9:30, berarti sudah 2 jam kita belajar bersama. Bun mau nanya bisa ajarkan menggunakan Canva. Nanti ada tutorial Canva di kelas khusus ya, tapi bukan di TikTok, tapi di kelas Canva sendiri ya. Yang mau mendalami materi Canva, materi CapCut, itu saya ada kelas sendiri ya, kelas CapCut dan kelas Canva. Belajar bersama dengan ahlinya sendiri-sendiri ya, teman-teman. Kalau belajar dengan yang bukan ahlinya nanti saya takut salah. Saya bisa tapi hanya dasarnya aja. Nanti juga ada di materi TikTok bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Canva, mengoperasikan CapCut, Canva, tapi tidak full materi CapCut dan Canva-nya ya, karena itu ada pematerinya masing-masing ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar dengan yang mahir, benar-benar expertnya ya. Kapan lagi ada Zoom seperti ini, insya Allah nanti saya share lagi ya, biar teman-teman share lagi informasi lagi. Kelas Canva berapa? Mbak Siva, kelas Canva berapa ya? Di sini ada pematerinya kelas Canva. Mbak Siva kalau nggak salah kelas Canva ya. 99.000 Mbak. Sama dengan itu. Sama, boleh ke Mbak Siva ya untuk kelas Canva. Biar lebih lancar. Kalau saya cuma dasarnya aja teman-teman. Kalau barangnya tidak tersedia langsung dihapuskan dari keranjang kuning. Iya betul, kalau nggak tersedia boleh dihapus, tapi boleh dibiarin aja. Karena biasanya kalau restock nanti akan otomatis restock lagi teman-teman ya. Minta e-booknya sudah transfer.
Boleh nanti minta ke yang ini, ke yang mengundang ya, minta e-book gitu ya. No respon. Kenapa Mbak Suci? WA-nya kakak mau. Sudah saya share tadi. Nih saya share lagi ya. Ini sudah saya share. Nah itu saya share lagi. Silakan chat Kak Suci. Oke teman-teman, karena sudah 9:30 yang mau ikut kelas premiumnya, silakan hubungi yang mengundang teman-teman ke dalam Zoom malam ini. Dan ini hadiah e-book yang saya janjikan tadi ya, untuk teman-teman yang sudah membersamai belajar bersama saya sampai selesai. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang saya berikan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman juga berkembang. Akun TikToknya yang masih mau belajar dengan saya, bertemu lagi dengan saya di kelas premiumnya, silakan langsung daftar aja sebelum kelasnya tutup ya teman-teman. Jangan daftar setelah kelas ditutup ya. Saya akhiri ya teman-teman. Mbak Syifa dan Mbak Noni mungkin mau ada sepatah kata. Nggak bisa Kak buka materinya. Oke teman-teman, karena sudah 9:30, sudah 2 jam saya membersamai teman-teman ya. Anak saya juga sudah minta untuk ditemani tidur. Besok mulai pada sekolah ya teman-teman. Sampai ketemu di kelas lanjutan. Assalamualaikum, sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih banyak.